Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita di malam hari ini, insyaallah. Kita masuk pada hadis Jibril, di mana Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menyerupai seorang laki-laki yang berbaju putih dan berambut tersisir rapih, dan tidak ada ciri atau bekas perjalanan jauh. Datang kepada beliau dan menanyakan tentang Islam, kemudian menanyakan juga tentang iman. Dan sekarang kita lanjutkan wa qauluhu, dan jawaban Nabi SAW ketika ditanya akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku, ajari aku tentang iman. Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi SAW. Kemudian dijelaskan bahwasanya al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nabi menjawab tentang pertanyaan tersebut bahwasanya iman itu engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya, dan beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qadar, baik yang baiknya maupun yang buruknya. Hadhi sittatu arkanihi arkanul iman. Maka 6 rukun ini adalah rukun dari rukun iman. Berikutnya wal imanu mahalluhu al-qalb. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah bahwasanya iman itu tempatnya di hati. Tempatnya di hati, membenarkan. Tempatnya itu di hati. Mahalluhu al-qalbu wal Islam mahalluhu al-jawarih. Sedangkan Islam tempatnya di anggota tubuh. Karena Islam ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan seperti sholat, syahadat, zakat, puasa, haji. Maka Islam mahalluhu al-jawarih. Walihada naqul, oleh karena itu kita katakan al-islamu amalun zahiriyun. Islam itu amalan yang sifatnya zahir. Islam itu amalan yang sifatnya zahir. Maksudnya bisa dilihat dan nampak, bisa dicontoh dan bisa dijadikan contoh, bisa ditiru. Al-islamu amalun zahiriyun. Amalan yang sifatnya zahir, jelas gitu. Wal imanu amrun batini. Sedangkan iman itu perkara yang sifatnya batin, di hati. Bahwa fil qalbi. Iman itu tempatnya, sumbernya atau dasarnya dari hati atau di hati. Bahwa fil qalb. Iman itu di hati. Maka iman, fal imanu huwa i'tiqadul insanu li syai'in i'tiqadan jaziman bihi. Iman itu seseorang
di mana dia meyakini dengan sesuatu sebagai keyakinan yang mantap dengannya, dengan iman tersebut. Iman itu adalah keyakinan yang mantap, sesuatu yang diyakini dengan mantap. La yatatarraqu ilaihi syak, yang tidak ada jalan padanya keraguan. Tidak masuk pada keimanan itu adalah keraguan-raguan. Walahtimal, atau kemungkinan iya, kemungkinan tidak misalnya. Tidak demikian, yang namanya iman itu adalah mantap, keyakinan yang mantap, keyakinan yang pasti, tidak diiringi dengan keraguan-raguan dan kemungkinan-kemungkinan. Misalnya jangan-jangan akhirat itu tidak ada. Ya, mungkin saja akhirat itu tidak ada, surga dan neraka itu tidak ada. Ini namanya muncul kemungkinan-kemungkinan atau keraguan-raguan. Maka iman itu tidak boleh demikian. Termasuk yang pasti mengimani Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bal yu'minu bihi kama yu'minu bisyamsi fi rabi'atin nahar. Bahkan iman itu seseorang percaya sebagaimana percayanya seseorang terhadap adanya matahari di siang bolong, di siang hari. Semua orang tentu mengimani adanya matahari. Nah, seperti itu juga ketika seseorang mengimani Allah Subhanahu wa taala, ya sebagaimana juga ketika seseorang itu percaya adanya matahari di siang hari itu. La yamtarifih, tidak ada keraguan-raguan atau misalnya mendebat, ya. Fahuwa iqrarun jazimun, yakni dia mengikrarkan dengan mantap, la yulhiquhu syak, tidak diiringi atau disusul dengan keraguan-raguan. Mujibun lil qabuli wal id'an, yang membawa seseorang atau yang mengharuskan seseorang untuk menerima dan tunduk patuh. Liqabuli, untuk menerima ma jaa bihi fi syar'illah, apa saja yang telah datang dari syariat Allah, wal id'ani lahu id'anan taman, dan tunduk patuh kepada syariat tersebut dengan ketundukan yang sesungguhnya. Ini iman. Iman itu melahirkan penerimaan terhadap syariat, tunduk terhadap apa saja yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahu, maka tadi Nabi menjawab iman itu mencakup 6 rukun. Qauluhu an tu'mina billah, jawaban Nabi SAW, engkau beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah ay tu'minu bi annallaha subhanahu, engkau mengimani bahwasanya Allah yang Maha Suci maujudun, itu ada. Hayyun, Allah itu hidup. La yamut, hidupnya tidak ada awalnya. Ya, al-awwal, Allah adalah al-awwal, tapi tidak ada permulaannya kapan. Hayyun alimun, Allah juga beriman juga kepada Allah bahwa Allah itu alimun, maha mengetahui segala sesuatu yang ada di alam raya ini. Qadirun, beriman juga bahwasanya Allah itu maha berkuasa. Qadirun wa annahu rabbul alamin, seseorang juga beriman bahwasanya Rabbnya, Allah itu Rabbnya alam semesta. Rabb itu yang menciptakan, yang memelihara alam semesta, yang menghidupkan alam semesta, yang mengurus dan mengatur alam semesta. Itu namanya Rabbul Alamin, rububiyah. La Rabba siwah, tidak ada Rabb pencipta alam ini kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan rizki, yang mengatur, yang menyusun dengan rapih, yang teratur terhadap alam ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. La rabban siwa, tidak ada yang lain. Tidak ada
sekutu dari yang lain. Wa anna lahul mulkul al-mutlaq, dan baginya saja kerajaan yang mutlak, bagi Allah Subhanahu wa taala. Walahul hamdu, dan bagi Allah adalah pujian yang mutlak, al-mutlak. Wa ilaihi yarji'ul amru kullahu, yarji'ul amru kulluhu, bahkan kepada Allah semua urusan akan kembali. Ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala urusan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu subhanah, dan bahwasanya Allah yang Maha Suci, huwal mustahiqqu lil ibadah, dialah yang berhak untuk diibadahi. La yastahiquha ahadun siwa, yang tidak seorang pun selain Allah berhak diibadahi. Semua selain Allah adalah makhluk. Semua selain Allah adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah adalah Al-Khaliq yang menciptakan. Kemudian wa annahu huwallazi alaihi tiklan, dan dialah yang kepadanya bersandar. Wa minhu an-nasr, dan dari Allah juga pertolongan. Datangnya pertolongan itu dari Allah. Wa taufik hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu muttasifun bikulli sifatil kamal, dan bahwasanya Allah itu memiliki sifat dengan sifat-sifat, atau disifati dengan sifat-sifat yang sempurna. Ala wajhi, dari sisi la yumathilu sifatil makhluqin, yakni sempurna dan tidak sama semisal dengan sifat-sifat makhluknya. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita imani. Li'annahu Subhanahu wa taala, karena Allah berfirman, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang semisal Allah, yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifatnya tidak akan serupa, ya, segala sesuatu apapun dengan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, ikhwan sekalian, idza tu'minu biwujudillah, apabila kita beriman dengan adanya Allah, wa birububiyatihi, dan beriman dengan kerububiyaan Allah. Tadi rububiyah Allah itu bahwa Allah itu menciptakan, menghidupkan, memberikan rizki, mengatur, mengurus, dan seterusnya. Itu Rabb namanya, rububiyah. Allah menciptakan alam ini sendirian, ya, rububiyah, Rabbul Alamin. Kalau kita beriman dengan adanya Allah dan kerububiyaan Allah, wa uluhiyatihi, dan keuluhiyaannya, di mana kita hanya beribadah dengan benar, hanya satu-satunya hak yang diibadahi itu Allah. Sebagaimana Allah menciptakan sendirian makhluk ini, makhluk yang ada ini, maka kita pun kalau mengaku beriman kepada Allah dituntut untuk mengimani uluhiyahnya, yakni hanya beribadah semata-mata kepada Allah saja. Esa, Allah menciptakan makhluk esa, dia sendiri, dan kita pun makhluk beribadah kepada Allah, mengesakan hanya kepadanya saja kita beribadah. Itu namanya mengimani Allah dari kerububiyaannya dan keuluhiyaannya. Wa sifatihi la budda min hada, dan sifat-sifat Allah yang mesti kita harus mengimaninya. Beriman adanya Allah dengan kerububiyaannya, dengan keuluhiyaannya, dan yakni sifat-sifatnya, termasuk namanya. Ya. Kemudian kata Syekh, faman ankara wujudallahi fahuwa kafir. Maka barang siapa orangnya yang mengingkari, tidak mengimani, tidak meyakini, tidak mempercayai, ingkar adanya Allah,
fahuwa kafir, maka jatuh vonis kepadanya orang ini orang kafir. Kalau seseorang dia tidak mengimani adanya Allah, maka kafir. Ya, jangankan tidak mengimani, yang mengimani adanya Allah saja kafir. Kalau hanya iman saja, dalam hati percaya adanya Allah, contohnya siapa? Iblis, setan, iblis kan? Iblis percaya tidak adanya Allah. Bahkan iblis pernah berucap, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Kekafirannya di mana? Keingkarannya, tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan iblis berdoa meminta, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun, wahai Rabbku, tangguhkanlah kematianku sampai hari dibangkitkan. Ya, bahkan iblis berusaha untuk menyesatkan manusia supaya menjadi penghuni neraka. Berarti iblis juga percaya sama Allah, percaya adanya hari akhirat, hari dibangkitkan, yaumul yub'atsun, tapi dia kafir. Nah, kalau seseorang dia mengingkari adanya Allah, fahuwa kafir, wal'iyadzubillah. Dan kita berlindung Allah Subhanahu wa ta'ala. Mukhallidun finnar, orang yang mengingkari adanya Allah maka dia kekal di neraka. Kekal di neraka. Terkadang orang itu karena kesombongannya, karena keingkarannya, sehingga dia mengingkari adanya Allah, supaya dia lepas dari tanggung jawabnya dari syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau bahkan Fir'aun saja itu yang mengaku dirinya Tuhan, dalam hatinya apa? Mengakui adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, adanya Rabb selain dirinya. Dirinya bukan Rabb, malah hanya kesombongannya. Iya. Mukhallidun finnar, kekal di dalam neraka. Wa man taraddada fi dzalika, dan barang siapa yang ragu-ragu, bimbang, ragu tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man taraddada fi dzalik, barang siapa yang ragu-ragu tentang perkara tersebut, bimbang, au syakka, atau dia ragu, fahuwa kafir, maka ini juga kafir. Kita ragu tidak adanya Allah? Jangan, ya, tidak ragu. Ya jangan ragu. Ya, karena kalau ragu tadi bimbang. Li'annahu labudda fil iman. Oleh karena itu mesti, wajib, kudu, harus fil iman. Di dalam beriman tersebut minal jazmi, dengan mantap, keimanan yang mantap, bi anallaha, bahwasanya Allah hayyun alim, Allah itu hidup, alim, maha mengetahui, qadirun, maha berkuasa, maujudun, ada. Wa man syakka rububiyyatihi kafir. Kata Syekh dijelaskan di sini, wa man syakka, dan barang siapa yang ragu fi rububiyyatihi, tentang kerububiaan Allah, apakah dunia ini ada dengan sendirinya? Jangan-jangan ada dengan sendirinya, tidak ada yang menciptakan, atau Allah tidak menciptakannya, atau ada pencipta lain. Ya, ragu tentang kerububiaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan yang ngatur alam semesta ini Syekh Fulan misalnya, bukan Allah.
diaturnya. Ya. Maka kalau ragu tentang kerububiyyaan Allah Subhanahu wa taala, sementara dalam Al-Qur'an kita sebutkan dalam salat kita, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah itu adalah Rabbnya semesta alam, kemudian kita ragu, fa innahu kafir, maka dia kafir. Kafir ini secara umum. Wa man asyraka ma'u ahadan fi rububiyyatihi fa huwa kafir. Dan barang siapa orang yang menyertakan bersama Allah seseorang, yang menyertakan, asyraka berbuat syirik. Syirik itu yakni syirkah, ada keikutsertaan, berserikat ya di dalam menciptakan alam ini. Seseorang bersama Allah, seorang makhluk bersama Allah fi rububiyyatihi, dalam hal kerububiyaan Allah, dalam hal af'alullah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala, fahuwa kafir, maka ini juga kafir, maka dia kafir. Faman qala, Syekh melanjutkan, maka barang siapa yang berkata, innal awliya'a, sesungguhnya para wali, yudabbirul kauna, para wali itu mengatur alam ini, la walahum tasarrufa fil kaun, dan mereka memiliki tasarruf, ikut mengendalikan alam ini. Wali-wali tersebut, ya, fada'ahum, lalu mereka menyeru, berdoa kepada wali-wali tersebut sebagaimana dia berdoa kepada Allah. Wastaghatsahum, kemudian wastaghatsa bihim, kemudian mereka beristighatsah, meminta pertolongan, perlindungan dari malapetaka yang besar, bihim, dengan mereka, dengan wali-wali tersebut. Wastansara bihim, lalu meminta pertolongan dengan mereka, dengan wali-wali, baik walinya masih hidup ataupun sudah mati. Wali-wali itu walaupun masih hidup belum tentu dia bisa memberikan pertolongan. Bahkan para wali itu kalau meminta pertolongan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad dan para sahabatnya meminta pertolongan kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada dirinya. Padahal Nabi Muhammad dan para sahabat adalah umat yang paling mulia. Bahkan Nabi Muhammad adalah nabi yang paling mulia, makhluk yang paling mulia, tapi beliau minta pertolongan bukan kepada dirinya sewaktu hidup itu, tapi beliau minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang ketika meminta pertolongan kepada wali, walinya ini sudah mati, sudah tidak ada di hadapannya, dan tidak tahu bagaimana kabar mereka karena gaib di sisi Allah. Sekalipun hidup mereka di sisi Allah secara gaib, kehidupan yang gaib yang tidak bisa diikuti dan dicerna oleh kehidupan dunia yang kita jalani. Maka kalau ada seseorang bahwa wali itu diyakini mengatur alam, mengendalikan alam, ya, sehingga mereka berdoa kepada mereka, kemudian meminta pertolongan dari malapetaka, meminta pertolongan dari musuh kepada mereka, fa innahu kafir,
Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maka dia kafir. Ini akidah loh. Ini tauhid. Ini masalah tauhid. Karena meminta pertolongan, berdoa itu ibadah. Istighatsah atau berdoa itu ibadah. Maka tentu ibadah tidak boleh dipanjatkan atau diberikan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi para wali dan wali yang paling wali adalah Nabi Muhammad, para sahabat, para ulama salafus saleh, ya, orang-orang yang bertakwa, minan nabiyyin wasyuhada wassalihin, ya. Itu adalah para wali-wali Allah yang mereka itu dalam hidupnya meminta pertolongan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin ketika dia meninggal yang hidup meminta pertolongan kepada mereka? Ini tidak boleh. Li'annahu lam yu'min billah wal a'yadu billah. Dan katanya kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara tersebut. Li'annahu lam yu'min billah, karena sesungguhnya dia belum beriman atau tidak beriman kepada Allah. Wa man sarafa syai'an min anwa'il ibadah, dan barang siapa yang memalingkan sesuatu dari macam-macam ibadah li ghairillah, untuk selain Allah, fahuwa kafir, maka kafir. Orang yang memalingkan atau memberikan ibadahnya, memalingkan ibadahnya dari macam ibadah kepada selain Allah, berarti dia menganggap sedang beribadah kepada selain Allah tersebut, fahuwa kafir. Li'annahu lam yu'min bin firadihi bil uluhiyati, karena berarti dia tidak dikatakan atau belum sampai beriman dengan keesaan Allah di dalam hal keuluhiyaan Allah Subhanahu wa taala. Faman sajada lisyamsi aw lil qamar, oleh karena itu kata Syekh, barang siapa yang orangnya yang sujud kepada matahari, sujud kepada matahari karena mungkin dianggapnya matahari ini memberikan manfaat kepada dirinya, memberikan manfaat kepada alam semesta, bahkan kehidupan ini tanpa matahari, ya, maka akan misalnya akan punah, ya, lalu dia sujud kepada matahari dengan sebab tersebut, aulil qamar, atau kepada rembulan, aulis syajar, atau kepada pohon, aulin nahar, atau kepada sungai, karena dianggapnya sungai ini memberikan manfaat, lautan ini memberikan manfaat, pohon ini memberikan manfaat karena di saat kehujanan, di saat kepanasan berlindung di bawah pohon tersebut misalnya. Aulil jibal, aulil mulk, atau kepada para malaikat lil malak, aulin nabiyyin, atau sujud kepada nabi, sujud kepada nabi, sujud kepada kuburannya nabi, minal anbiya auli waliyin, atau kepada wali, minal auliya fahuwa kafir, maka ini perbuatan kafir. Tidak boleh. Sujud itu ibadah yang agung, tidak boleh sujud kepada makhluk, ya, sujud kepada makhluk. Kufran mukharrijan anil millah, kafirnya itu bisa mengeluarkan seseorang dari agama ini. Li'annahu asyraka billahi ma'u ghairah, karena berarti dia menyekutukan Allah bersama, menyekutukan Allah dengan yang lain selain dari Allah Subhanahu wa taala. Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar
wa ma lidh-dhalimina min ansar. Kata Allah, sesungguhnya may yusyrik billah, siapa saja orang yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu alaihi jannah, maka sungguh Allah haramkan bagi orang tersebut surga. Surga diharamkan oleh Allah untuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'wahun nar, dan kata Allah tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada bagi orang yang zalim. Orang yang zalim maksudnya orang yang menyekutukan Allah tadi, min ansar, seorang penolong pun di akhirat kelak. Wallahu taala a'lam bissawab. Sampai di sini tentang rukun iman yang pertama, tentang keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah masih kita lanjutkan bahasan ini pada pekan yang akan datang insyaallah. Sampai di sini kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.